Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Salam Vincentian. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan kita pada hari ini bersumber dari kesaksian Yesus Kristus akan dirinya sendiri dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai dengan 47. Tuhan Yesus menyatakan kesaksian akan dirinya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa banyak kesaksian akan dirinya, bahwa dia itu memang utusan Allah, bahwa Yesus itu Mesias yang dijanjikan, dia yang diurapi, dia yang datang untuk keselamatan manusia. Kesaksian bisa datang dari orang-orang yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan Yesus, disembuhkan dari sakit penyakit, dibebaskan dari kuasa-kuasa roh jahat, dan bahkan yang dihidupkan dari kematian seperti Lazarus. Namun Yesus juga mengatakan ada kesaksian lain, seperti juga kesaksian dari Yohanes Pembaptis tentang Yesus sendiri, bahwa dia adalah anak domba Allah, dialah Mesias. Dan bahkan Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus mau menegaskan lagi bahwa kesaksian yang besar, kesaksian yang boleh kita lihat dan utama adalah pekerjaan-pekerjaan Yesus sendiri. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepadaku, paling tidak kamu percaya akan semua yang telah aku lakukan. Yang kita tahu, tadi sudah saya sampaikan, yaitu Yesus datang menolong banyak orang, menghidupkan, menyembuhkan yang sakit, membebaskan dari kuasa jahat. Saudara-saudari yang terkasih, tidak hanya pengalaman bangsa Israel seperti dalam bacaan pertama dalam renungan pada hari ini, bahwa dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran bahwa bangsa Israel itu mudah menyimpang dari Yahweh, dan bahkan dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk. Bagaimana dengan kita yang saat ini, yang juga menjadi murid-murid Tuhan Yesus sendiri? Bagaimana pengalaman iman kita sebagai umat beriman? Saudara yang terkasih, menjadi sebuah kecenderungan kita manusia. Kita percaya kalau kita melihat. Sebelum melihat sepertinya kita masih ragu-ragu dan tidak mudah dibuat sungguh percaya. Bahkan Yesus mengingatkan dalam teks yang lain, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tapi saudara, dalam pengalaman kita ternyata memang tidak mudah, apalagi manakala kita lalu mengalami hal-hal yang membuat kita kecewa dengan Tuhan sendiri. Mungkin karena sakit penyakit, penderitaan hidup kita, doa yang tidak segera terkabulkan atau bahkan tidak dikabulkan, kita kecewa, kita sedih, kita protes pada Tuhan, atau kita tidak mengalami mujizat-mujizat yang banyak orang mungkin alami. Kita melihat orang mengalami mujizat dalam hidupnya, tapi kita sendiri tidak mengalaminya. Itu bisa membuat kita lalu kurang percaya kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, di zaman kita bisa belajar dari zaman kita saat ini. Zaman yang memang orang mengandalkan rasa percaya. Dengan era digital yang kita alami, maka yang bisa kita lakukan, belajar dari zaman kita adalah mari kita banyak-banyak chatting dengan Tuhan Yesus, seperti kita chatting dengan teman-teman kita, entah melalui media sosial apa saja. Ada pepatah mengatakan tresno jalaran saka kulino. Hanya bahkan melalui chatting, entah itu
WA atau Instagram atau apa, lalu orang bisa jatuh cinta, tidak pernah ketemu, tetapi akhirnya bahkan hanya relasi dalam medsos, hanya relasi dalam dunia maya, akhirnya mengikatkan janji seia sekata dalam pernikahan, karena terus menerus untuk melakukan chatting, untuk melakukan relasi, meskipun relasi yang virtual bahkan, tapi itu ternyata juga mendekatkan satu sama lain. Maka untuk sungguh iman kita diteguhkan dengan Tuhan Yesus, iman kita akan Tuhan Yesus diteguhkan, kita bisa belajar untuk juga sebanyak mungkin kita chatting dengan Tuhan Yesus. Dengan media apa saja, ketika kita memakai media sosial, ya kita searching, tidak hanya hal duniawi, mendengarkan lagu-lagu rohani. Juga saudaraku yang juga mengikuti renungan ini salah satu cara chatting dengan Tuhan Yesus, membuka konten-konten tentang iman, dan itu meneguhkan renungan, video singkat tentang iman. Itu ternyata sungguh akan juga mendekatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tentu juga dengan doa, membaca kitab suci, dengan berelasi dengan sesama yang beriman. Tetapi sekali lagi, mari kita membiasakan, menyibukkan, memberi banyak waktu, juga chatting banyak dengan Tuhan Yesus, sehingga relasi personal kita dengan Tuhan itu ditingkatkan. Dan percaya, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan melalui media apa saja, maka hal-hal yang mungkin mustahil itu bisa kita dapatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulai dari relasi yang sederhana sampai akhirnya yang mendalam, dan sesuatu yang nyata yang di luar pikiran kita ternyata bisa terjadi, menumbuhkan kembali harapan akan kuasa Tuhan dalam hidup kita untuk menolong kita, membantu kita. Dan dari situ kita akan mengalami apa yang dikatakan Yesus. Mungkin kita tidak pernah melihat Yesus langsung, tidak ketemu Yesus langsung, tapi kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan Yesus. Apa pekerjaannya? Sekali lagi, kita bisa disembuhkan, kita bisa dibebaskan, kita bisa diteguhkan, kita mendapat penghiburan, kekuatan dalam situasi sulit kita. Itulah pekerjaan-pekerjaan Yesus yang bisa kita alami karena relasi kita yang semakin dekat dan mendalam dengan Tuhan. Tresno jalaran soko kulino. Belajar dari Santo Vincentius yang ketika dia mengalami ketidakpercayaan kepada Tuhan, bahkan menjadi krisis yang sangat besar, dia lalu berjanji untuk melayani orang miskin karena dia meyakini bahwa sungguh Yesus itu sangat peduli kepada orang miskin dan Yesus itu hadir dalam diri orang miskin. Dengan intens, Santo Vincentius bertemu langsung, bergumul dengan orang-orang miskin. Dia meyakini Yesus ada di situ. Dari hal sederhana, keyakinan yang kuat itu membantu Santo Vincentius untuk lalu akhirnya memang merasakan Tuhan yang hadir dan merasakan sungguh relasinya semakin dekat dengan Tuhan, dengan dia intens bergaul, menolong, membantu bersama dengan orang miskin. Yang juga saya katakan tadi, tresno jalaran soko kulino. Juga di zaman kita saat ini, ketika memang kita tidak bisa bertemu langsung dengan banyak orang seintens Santo Vincentius atau seintens sebelum pandemi corona, kita bisa banyak bertemu melalui medsos. Itu juga kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa perjumpaan dengan orang lain yang kita dasari bahwa Tuhan hadir pada diri sesama. Perjumpaan melalui kegiatan-kegiatan yang tentu dalam kaitan dengan keimanan kita. Entah pertemuan lingkungan, wilayah dengan Zoom, seperti tadi juga yang saya katakan, dengan mendengarkan renungan, lagu-lagu rohani,
video-video singkat tentang iman, itu juga sebuah perjumpaan di zaman kita saat ini yang memang situasinya seperti ini. Seperti pengalaman Santo Vincentius, ketika kita sungguh masuk menggeluti itu, meyakini bahwa dengan cara ini kita menemukan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita bersentuhan dengan Tuhan, maka itu terjadi. Dan sungguh sampai akhirnya Santo Vincentius mengalami kuasa nyata dari Tuhan. Hal-hal besar, karya-karya besar yang Santo Vincentius lakukan tidak lain karena akhirnya relasinya yang terpupuk dan lalu semakin mendalam dengan Tuhan sendiri. Maka juga ketika kita memiliki relasi yang dekat dan terus dengan Tuhan Yesus, maka tidak mustahil segala karunia Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan ajaibnya, itu juga boleh kita alami. Mari saudara, bersama Sabda Tuhan hari ini, kita teguhkan iman kita dan kita tidak lelah untuk terus berelasi dengan Tuhan Yesus, percaya kepadanya dan semakin percaya kepadanya. Mari kita memohon berkat-Nya untuk hidup kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu. Semoga meneguhkan kami untuk tidak lelah percaya kepadamu dan terus menjalin relasi denganmu dengan segala sarana yang ada pada zaman kami ini, dan juga dengan cara-cara zaman ini yang mengandalkan kepercayaan meskipun kami tidak melihatnya. Teguhkan iman kami ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati pikiran kami akan Engkau yang selalu hadir, menyertai kami, memelihara kami, memberi jalan setiap saat kepada kami. Engkau yang kami puji dan kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.